Manado ya, jam 4 sore. Dan selamat pagi waktu Indonesia. Puji syukur kita persembahkan kepada Tuhan pagi ini, oleh karena kita boleh bergabung di webinar bisa ya, The Soul Ministry. Jadi terima kasih Pak Lloyd sudah memperkenalkan tadi apa maksud dari Soul Ministry. Jadi ditandaskan di dalam Wahyu pasal 14 yaitu pekabaran 3 malaikat. Dan pada kesempatan pagi hari ini di waktu Indonesia dan sore hari pada waktu hari Sabat di Amerika, kita akan mendengarkan pelayanan yang berdedikasi yang akan dibawakan oleh Ibu Leni Wagyu ya. Dan kita akan mendengarkan bagaimana judul yang sudah diberikan, The Route Less Traveled, jalan yang jarang dilalui. Ya. Kita akan mendengarkan pengalaman yang indah, yang berharga, yang kita akan dapatkan pada saat ini. Dan kalau ada pertanyaan nantinya, boleh ditulis di room chat. Nanti setelah selesai, Ibu Wagyu berbicara, baru ada ruang tanya jawab. Dan pada kesempatan indah ini, kami berikan waktu yang bagi Ibu Leni Wagyu untuk waktu selanjutnya. Terima kasih. Selamat Sabat teman-teman kami di Amerika. Ada juga saya lihat ada teman saya itu dari Kanada, Emma, dan teman-teman kami yang dari Indonesia. Terima kasih kesempatan ini. Oh, orang Indonesia ini masih sudah selamat pagi. Kami di sini selamat sore dan masih selamat Sabat. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk membagikan pengalaman yang kami sudah pernah lalui dan masih sedang lalui sekarang ini. Pendeta Bartlett Sumendap, saya pikir anaknya Pendeta Sumendap, padahal bukan rupanya. Anyway, ini dari Kalimantan Timur ya. Oke. Baik. Jadi saya izinkan mau share screen. Silakan Ibu. Oke. Oke, sorry. Oh, ini dari saya mau skip karena ada beberapa slides yang saya sudah pernah bawa di Colorado di sini, tetapi karena peserta ini ada beberapa dari tempat lain, jadi saya mau skip aja yang sudah pernah saya bawakan supaya jangan terlalu banyak makan waktu. Nah, judul yang saya berikan adalah The Road Less Traveled. Di dalam dunia ini banyak tempat-tempat yang belum pernah kita datangin, ya, di seluruh dunia. Kita mengenal seorang misionaris terkenal dari Skotlandia dan sekaligus seorang dokter adalah Dr. David Livingstone. Kita tahu ceritanya. Luar biasa, dia punya passion untuk pergi menjadi missionary, pertama menjadi medical missionary di tempat yang belum pernah terjangkau oleh dokter-dokter waktu itu. Ya, dia tahu pengorbanannya luar biasa sampai dia akhirnya untuk pendek ceritanya kita sudah tahu semua story-nya, dia itu meninggal di Afrika. Karena apa? Karena penyakit malaria dan disentri. Ya, dan mayatnya dikeringkan lalu diterbangkan ke Inggris, ke Westminster Abbey. Sekarang dia mayatnya disemayamkan di situ. Nah, itu di Afrika. Tetapi di Indonesia sendiri, karena kita kebanyakan orang Indonesia yang mengikuti Zoom ini, di Indonesia banyak tempat-tempat yang belum kita jangkau. Dan ini kita perlu datangin, apalagi dalam penginjilan, ya. Kalimantan Barat, kalau Bartlett Sumendap dari Kalimantan Timur, ini dari Kalimantan Barat. Kalimantan Barat khususnya dari Pontianak, dan kita akan menempuh jalan dulu ini bukan hanya 7 jam perjalanan sampai ke Balai Karangan
adalah Kecamatan Balai Kerangan, ya. Itu berada dekat border Sarawak atau Kuching, ya. Dia punya ibu kota, ya. Nah, dulu kita itu tidak mengikuti jalan yang begini, melainkan jalan yang berkelok-kelok, naik gunung sampai 12 jam baru kita sampai di situ. Nah, kita memulaikan ministry ini dengan membuka klinik. Ya, kenapa saya bilang the road less traveled? Nah, demikianlah. Kira-kira kalau kita ke sana ke gunung-gunung, kita susah sekali mau jangkau. Kebanyakan kita pakai motor atau dengan jalan kaki. Tetapi karena ada tamu, jadi kita dengan terpaksa bawa mobil. Nah, demikianlah mobil ini tidak bisa lagi mau maju atau ke belakang, melainkan harus tarik dengan truk, ya. Nah, ini salah satu perjalanan saya dengan TSPM, Bapak apa itu namanya ini? Udah saya lupa lagi nih dia. Sudah meninggal beliau ini. Dan kami ini dari satu tempat ke tempat lain naik motor. 1 hari kami untuk mengukur tanah-tanah yang kami sudah beli untuk membangun gereja. Dan sudah kecapean dari satu lokasi ke lokasi lain, dan di sini kami harus memuat motor kami melalui sampan, lalu kita menyeberang sampan itu, lalu dari sana naik gunung-gunung lagi ke Dayak-Dayak area. Ini saat saya mau bikin gereja di Bungo, dan saya harus diangkut oleh oma ini atau tante ini untuk menyeberang sungai yang kecil ini. Nah, Matius 24 ayat 14 kita tahu ayat ini dan kita sudah hafal. Sejak saya masih kecil saya sudah hafal ayat ini. Ya. Bahwa Injil kerajaan ini akan disebarluaskan ke seluruh dunia untuk menjadi kesaksian bagi segala bangsa. Baru kemudian apa katanya? The end come. Ya, baru tibalah kesudahan. Saya berpikir begini. Saya ini sudah tua. Ya. Saya umur sudah di atas 70 tahun. Ayat ini saya sudah hafal dari sejak saya SD. Ya, lalu saya sudah berkuliah, sudah menikah, sudah punya anak, sudah punya cucu, sekarang sudah lansia. Ayat ini tetap masih menjadi pegangan kita. Kenapa end belum pernah datang? Ternyata jawabannya adalah the gospel of the kingdom is not being preached to all the world. Itu kuncinya. Makanya kita harus, kalau kita ingin supaya Yesus segera datang, kuncinya adalah di sini. We have to preach the gospel. Ya, preaching itu bermacam-macam cara, ya. Nah, inilah klinik kami yang kami bangun. Kecil tetapi luar biasa powerful. Dari klinik inilah kami bisa menjangkau jiwa-jiwa. Tujuan kami bukan hanya to reach people or to heal them physically, but especially true is to bring them to Jesus. Karena kita punya end objective adalah menarik jiwa, tetapi melalui klinik. Ya, apa metode yang kita pakai adalah 5 C's of ministry yang Tuhan Yesus sudah pernah contohkan bagi kita. Kita baca di dalam Yohanes 4 atau 14 ya. Ketika Yesus berjalan menuju ke satu tempat, dia singgah ke Samaria. Lalu dia ketemu dengan seorang wanita yang lagi menimbah air. Ya, kita tahu ceritanya. Saya mau bikin cepat saja karena ini agak banyak dia punya slides, tapi saya mau skip yang beberapa. Ceritanya dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Anda bisa baca sendiri di rumah masing-masing, tetapi dia punya strategi adalah pertama C, the first C, kontak. Apa yang kita lakukan di kontak? Kita bergaul dengan orang. Kalau kita mau menjangkau orang, jangan aloof. Jangan kita menutup diri. Kita harus keluar bergaul dan membuat persahabatan bagi mereka. Buat hubungan baik. Nah, kami ini, terus terang kami asalnya dari Manado. Lalu kita berkiprah di Dayak. Nah, mereka pikir kita orang asing. Kita bangun hubungan baik. Nah, melalui klinik, sowieso kita harus bangun hubungan baik dengan pasien, ya. Dan ini ternyata ampuh, ya. Lalu concern, kedua concern, prihatin.
kasihan sekali ya mereka ini, orang-orang kampung ini, ya hidupnya begini, kesehatannya sangat minim, pendidikannya sangat minim, dan keadaan ekonominya sangat minim. Kita prihatin, ya perhatian kepada kebutuhan mereka. Tetapi only concern does not help. Hanya prihatin, kasihan, kasihan. We cannot do kasihan-kasihan. Care, do the action. Ya, jangan kita cuma tahu terlalu banyak di kepala, tetapi nggak bisa aplikasikan. Kita terus terang tantangan bagi kita orang-orang Advent. Kita sudah terlalu banyak di kepala kita. Ya, waduh Zoom tiap hari dari pagi sampai malam. Sudah capek kita. Tetapi apa yang kita sudah dapat di otak kita, kita aplikasikan. How do we do the action? Jangan NATO aja, no action talk only. Ya, KKR demi KKR demi KKR. That's good, bukannya salah. Tetapi how do we do? Just go. Masuk, pergilah ke lapangan. Ya. Nah, kita tahu enggak si ketiga ini is a powerful force to change the attitude of antipathy to trust. Waktu kita mulai di sana, ya, kemudian kita bangun gereja karena terus terang Kalimantan Barat itu sangat susah sulit dalam dana sampai sekarang. Ya. Jadi ketika kita bukan bangun gereja melainkan kita sewa ruko, orang-orang di sana tidak tahu Advent itu. Tidak tahu bahwa hari Sabat itu adalah hari yang benar. Mereka itu berbakti di hari Minggu. Dan orang-orang Dayak walaupun susah sulit, mereka punya gereja. Gerejanya itu adalah bangunan walaupun kecil, ada salib di atas. Nah, sekarang kita pakai ruko. Mereka bilang, "Ih, ada gereja di situ." Gereja apa itu? Akhirnya mereka, terus terang saya sampai malu sebetulnya. Pasien-pasien yang sering datang ke klinik, kita punya pasien ada 11.000 lebih selama 20 tahun. Ya. Dan dengan adanya klinik ini, kita sudah banyak kenal mereka. Satu kali saya pergi naik angkot, di depan itu ada 2 ibu-ibu di samping driver, lalu saya duduk di driver, kita cuma 3 passengers, karena saya mau pergi ke border. Ya, ada sesuatu urusan, saya ke border. Lalu ibu-ibu ini bilang begini, tahu enggak, di sini itu sudah ada agama setan. Aduh, dalam hati, agama setan. Masa berbakti hari Sabtu di ruko lagi? Aduh, saya punya topi, saya tutup, saya punya muka. Saya di belakang sopir. Karena saya tahu ini pasien saya. Kalau mereka nengok ke belakang, lihat saya, kan saya malu. Mereka malu malah, aduh, ini Bu Dokter rupanya yang ini. Jadi dengan kita punya kepedulian, maka mereka sikap bermusuhan mereka menjadi berubah. Mereka menjadi sahabat. Nah, jadi tetapi kita harus memang do the action. We have to act on what we know. Not only just talking. Ya, apa yang kita lakukan? Kita visit ke pasien. Memang banyak pengorbanan kalau kita membantu pekerjaan Tuhan. Kita seringkali dipanggil malam-malam, tengah malam. Kalau saya dengan dengan suami saya yang almarhum, didatangin tengah malam, mereka cuma percaya kepada kita, padahal di sana ada puskesmas. Tapi mereka sudah ketok, gedor-gedor pintu. Saya kebetulan sendirian. Dengan ada yang memang anak-anak sekolah yang kita sekolahkan di sana, sudah digedor. Bu dokter, Ibu dokter, tolong datang ke orang tua, sudah unconscious. Aduh, tengah malam begini di hutan-hutan, takut juga saya mau naik motor. Tetapi mereka bilang, anak-anak yang kita sekolahin, nggak apa-apa tante, kita antar. Ya, itu betul. Dan banyak sekali mujizat-mujizat ya yang kita dapat dari sana. Ya, dan kami itu lebih kuat di sana daripada di Jakarta, betul. Charity clinic demi charity clinic, banyak sekali pengorbanan. Untuk pekerjaan Tuhan ini bukan gampang. Ya. Setelah itu, saya kasih singkat aja. Setelah kita bergaul dengan mereka, hubungan baik, peduli, dan lakukan apa yang mereka butuhkan, akhirnya terbentuk kepercayaan. Sebagaimana Yesus dengan
orang Samaria tadi, ya. Ada kepercayaan sehingga orang Samaria, perempuan Samaria itu pergi ke dalam ke kotanya mengatakan ada seorang nabi. Akhirnya banyak orang dibawa kepada Tuhan Yesus karena sudah ada kepercayaan. Tetapi itu Tuhan Yesus bangun dari the 3C, ya. Sekarang the fourth confident, ada trust dalam dia. Baru kemudian baru kita follow me, panggil baru KKR. Jadi jangan langsung KKR langsung itu nggak mempan begitu. Ya, kalau kita tidak ikutin teladan Yesus, mengikuti 5Cs ini akan kurang efektif kita menginjil. Jadi sudah banyak KKR, duit terlalu banyak dibuang, tetapi tidak pernah mengikuti langkah-langkah awal. Ya, oke. Nah, lalu bagaimana? Kita punya tujuan adalah menjangkau jiwa-jiwa, bukan cuma kesehatan. Kita dengan tanya-tanya, kira-kira gimana ya kita mau menjangkau mereka? Coba kita lihat-lihat pasien-pasien yang sudah sembuh. Ini yang putih ini Pak Magnus, kalau Anda lihat ini, Pak Magnus sampai sekarang menjadi TSPM. Dia padahal dia adalah pimpinan umat Katolik dari Entabai waktu itu. Istrinya sakit berat. Dan puji Tuhan melalui pelayanan dari klinik itu, sampai sekarang dia masih hidup. Dia liver cirrhosis. Tetapi karena itu mujizat Tuhan, dia bekerja lewat klinik ini, sehingga kita datangin tempatnya di Entabai, Pak Magnus, mereka support kita, mereka terima. Oh, Pak Dokter, Ibu Dokter, apa yang kita bisa bantu gini? Bisa enggak kita bikin KKR? Oh boleh. Akhirnya sampai sekarang dia menjadi Advent. Dan langkah awal pun kita bukan langsung ke KKR. Ada steps lain. Adalah kita sponsor 1,000 missionary yang dulu belum ada di Indonesia, melainkan dari Filipina. Kita sponsor 1,000 missionary untuk mengajar anak-anak. Mengajar di mana? Di bawah pohon. Oh, di mana lagi rumah nggak ada? Rumahnya sempit dan rumahnya ya kita tahu di dusun-dusun. Jadi di bawah pohon. Ya, hari demi hari sudah banyak juga orang tuanya datang. Jadi kita attract the attention through their children. Ya. Ya, kemudian bagaimana? Seperti saya katakan tadi, Kalimantan Barat sangat susah dengan keuangan. Jadi karena susah keuangan, kita sponsorlah PS-PS dari Unclub dan dari Unai. Dari Unclub kita sponsor 5 PS. Dan mereka lah yang sangat banyak membantu kami dalam pelayanan penginjilan. Kita lihat di sini ada pendeta Jerry Sayo. Nah, sekarang dia sudah menjadi pendeta di Ambon. Lalu ini pendeta Melvin Sumiran. Sudah menjadi pendeta di Likupang. Mereka tamatan Unclub. Dan mereka adalah working students. Ini Melvin Sumiran sampai 7,5 tahun baru tamat Unclub. Ini juga, ini orang-orang yang kurang berada. Jadi pendeta Sumendap, coba lihat ini. Mesti melalui dengan pengalaman-pengalaman yang pahit. Dan sekarang they don't regret. Sekarang kita satu kali bikin KKR di lokasinya pendeta Melvin Sumiran di Likupang, dekat Likupang, di Beria Lansa. Dia bilang, aduh, kami tidak regret pergi Kalimantan Barat. Karena dari susah sulitnya mereka dapat pengalaman dan they work effectively right now, ya. Nah, kalau yang tadi itu lalu kita pergi ke satu tempat, ini Ibu Ibu siapa nih? Runtu. Ibunya pendeta Runtu. Ini dia satu gereja dengan saya di Cawang. Saya bilang, Tante Runtu, kita tidak bisa pergi. Aduh, kita mesti pergi. Kita cuma dengar-dengar dari Ngana. Kita mau pergi ke sana. Minta, aduh Tante sudah 81 tahun ini. Kalau nanti jadi apa-apa dengan Tante gimana? Tapi dia maksa. Jadi karena dia maksa, saya ambillah mobil. Karena tidak bisa pakai motor dengan jalan yang seperti ini. Akhirnya ini mobil kita jadi begini stuck. Jadi mesti dipanggil orang kampung, ambil cangkul dan lain-lain untuk mengeluarkan mobil ini dari tempatnya. Nah, ini ketika saya membangun gereja di sangat jauh sekali di dasar. Nanti kita lihat. Ini kalau mau panggil mau order material,
itu saya mesti pergi ke tempat di belakang sana, itu adalah kubur-kubur. Saya sebetulnya takut pergi ke kubur sini, tetapi karena cuma di situ ada lokasi, ada apa namanya, signal. Jadi saya berapa kali pergi ke kubur di sini, minta ampun deh. Jadi mesti suruh bawa semen, suruh bawa ini apa macam-macam material. Nah, inilah mereka dua ini. Yang sini ini ada Pak Ibu Mariam Tumundo, Pinontoan. Ini ada dia, saya lihat dia juga ikut. Ini Mariam itu dari Colorado. Dia bilang, aduh Len, kita mau pergi ke sana. Cuma dengar-dengar, kita kan istri pendeta. Oke, kita datang. Sekali datang dia bilang, aduh bukan main setengah mati. Kita punya tulang belakang mau patah karena jauh sekali dan begitu menderita. Ya, anyway dia sudah pernah merasakan bagaimana pergi ke Kalimantan Barat. The road less travel. Jadi dia sudah pernah mengalami itu sendiri. Di belakang sana itu jurang loh, jurang dalam itu. Satu orang kalau slip di situ bisa masuk, bisa mati di situ. Ya. Nah, in short, coba lihat. Kita memulaikan pelayanan kami dari tahun 2000, ya, sampai 2016 karena suami sudah sakit lalu sudah beristirahat dalam Tuhan. Jadi selama kita masih ada waktu di sama-sama dengan Bapak, walaupun saya sampai sekarang masih juga membantu Kalimantan Barat, walaupun saya sudah di Jakarta, dari balai pengobatan, balai kerangan di sini yang kita sudah bangun, ya. Ini yang kita menjangkau dusun-dusun ini, ke gunung-gunung ini bukan naik mobil ini, naik motor, kalanya jatuh-jatuh dari motor. Nah, dari klinik Biang Merah ini, ya, sungguh ajaib pekerjaan penginjilan lewat health ministry. Ya, jadi Mrs. White sudah katakan bahwa health ministry is a powerful tool to reach people. Semua yang ada panah-panah ke atas ini sudah dibangun gereja. Jadi ada 22 daerah terpencil yang kami sudah jangkau. Ya, di sini Balai Kerangan sudah ada gereja yang merah, lalu Entabai yang tadi ada Pak Magnus, lalu ada Langka, ada mana lagi ini? Ada sudah 12 gereja, sebetulnya 13 gereja karena satu baru rumah biasa. Ya. Ini semuanya dijangkau dengan bukan gampang, dengan susah payah, ya. Nah, inilah kira-kira jalan-jalan yang kita lalui. Minta ampun, kalanya kita jatuh di jalan-jalan ini. Ini adalah rumah Dayak yang ada di Beduai Mansai. Ini ketika Pendeta Tulalesi yang masih menjabat sebagai ketua daerah masih ada di sana. Kita datang ke sana dan ini kita beberapa kali kita undang Rumah Sakit Advent dengan stafnya medis, ada Dr. Raymond kebetulan kemenakan dari Om, lalu ini staf medis dan jalan kaki kita untuk menjangkau daerah Beduai Mansai ini, ya sampai jalan-jalan kaki begini dan licin-licin lagi kita punya tempat. Kalau orang yang sudah tidak bisa jalan kaki pakai motor, ya. Nah ini teman-teman kami dari Jerman juga yang membantu. Ya, untuk naik gunung ke Guinness. Nah, beginilah caranya kita bikin KKR. KKR ngopi di gunung, nggak bisa dijangkau, jadi taruh di satu lokasi dari sini dengan genset mesti bawa, lalu dari sini baru naik motor. Nah, ini kita naik motor ke sana, ya. Ini ada teman saya ini paling takut naik motor dari Jerman, dia satu kelas dengan saya. Waduh, sudah ngeri sekali mau naik motor kena licin-licin. Ya, anyway, that is our trip ke dusun-dusun. Nah, ini adalah Pendeta Ayah Keding. Sekarang sudah ada di Irian. Saya rasa dia join juga kali ini. Beginilah membawa genset naik motor untuk naik gunung dan licin lagi. Saya bilang, aduh kasihan nih pendeta ini. Ya, tapi berani dia. Nah, kita mesti kasih makan orang kalau sudah, artinya kan setelah KKR kita kasih snack. Jadi kita lah yang masak. Karena orang-orang kampung mau diharapkan apa? Jadi kita yang mesti berjuang masak, lalu ajar anak-anak, lalu cita anak-anak, dan lain-lain, charity clinic, macam-macam. Ya. Nah ini membakar sampah karena tidak bisa orang Jerman melihat ini sampah-sampah begini. Oke. Nah ini baptisan di Tokam. Dan di Tokam ini kita punya perjalanan
penginjilan yang luar biasa. Sampai kita gereja sudah sepertiga jadi, mereka mau bakar. Karena ada pastor yang datang, mereka kejar kita waktu kita bikin KKR malam ketiga. Jadi nggak gampang memang. Nah ini, tetapi ada baptisan juga, ya. Nah, ini pendeta Lucio, ini sekarang, ini dia dulu TSPM di sana, sekarang dia sudah menjadi pendeta di Timor Leste, tamat dari UNAI. Luar biasa Tuhan itu, ya. Oke. Nah, ini adalah penyanyi, ada nurse, itu ada AK dan lain-lain sebagainya. Ini gereja Balai Karangan yang pertama yang kita berdirikan, ya. Tapi ini artinya sudah berbeda, sudah direnovasi. Nah, Anda bayangkan bagaimana sukacita kita yang dari 0 anggota sekarang sudah menjadi ada gereja dan ada anggota. Ya, bukankah itu luar biasa sukacita yang tidak bisa dibeli? Kan? Itu ada pendeta Vina yang sekarang sudah di Kalimantan Timur, tapi tahun depan dia sudah mau retire, dia belum mau balik ke Balai Karangan. Tapi puji Tuhan, datang kembalilah ke Balai Karangan, ya. Oke. Inilah gereja di Balai Karangan, dan kita sponsor anak-anak karena mereka di sana itu malas sekolah. Jadi kita encourage mereka untuk sekolah, yang tamat SMP harus selesai SMA harus kalau bisa masuk ke kuliah. Ini pendeta Anderson Mona yang sekarang berada di Bitung. Ya, waduh, ini perjalanannya hidup ini, dia hampir meninggal loh, sampai accident operasi otak, aduh, setengah mati sekali karena jatuh dari motor dan terguling-guling, lalu aduh, sampai biru, kita pikir dia sudah mau meninggal, tapi puji Tuhan, Tuhan masih berkehendak baik. Sekarang dia menjadi pendeta di Bitung, Manado, ya. Ini gereja di Antabai yang tadi yang ada Pak Magnus. Ya, ini waktu mati listrik, tapi sekarang sudah pakai listrik. Ini adalah gereja Bungo. Ini gereja Bungo, jauhnya super jauh. Sudah jauh-jauh barang tiba-tiba nggak boleh masuk. Jadi barang bawa lagi ke kecamatan yang begitu jauh. Ini Bungo, lalu ini gereja yang Bangau, di belakangnya indah sekali, dia punya pemandangan, ditabiskan oleh pendeta Mamahit, Hans Mamahit waktu itu. Nah, ini kemudian inilah gereja Langka. Saya dengan dengan Ibu Runtu. Nah, di gereja Langka ini kami sudah bangun juga radio. Karena waktu pandemik orang-orang nggak bisa dilayani karena mengikuti prokes kesehatan, walaupun di kampung-kampung nggak tahu itu COVID. Tetapi di gunung-gunung sana kita bilang kalau nggak dilayani lagi bagaimana mereka bisa murtad. Jadi akhirnya kita ambil kesempatan untuk bikin radio. Nanti saya tunjukkan. Ini gereja yang paling besar di Darok, ya. Dan waktu itu kami minta pendeta Moldi Mabu dari divisi untuk datang menabiskan gereja ini. Ini yang gereja yang paling besar. Jadi kalau ada pertemuan-pertemuan bisa join, bisa ke sini. Tetapi sungguh susah sekali kalau mau ke sana sebetulnya. Ya, karena jalannya yang bergunung-gunung, berjurang-jurang, dan berlicin ria. Waduh, ini luar biasa sekali. Nah, ini. Kita dengan Ibu Mariam pernah pergi ke situ, ya. Itu yang paling besar. Ya, lumayan dia. Okay. Jadi bisa tempat pertemuan kalau banyak anggota. Nah, ini kalau kita mau pergi ke melayani, kita bukan enak-enak. Kita kalau pergi melayani, saya pakai CATS. Jadi kalau di Jakarta saya pakai hak tinggi. Kasih seminar di perusahaan-perusahaan, kalau di sana pakai CATS. Nanti di gereja baru pakai sepatu. Dan kalau kita pergi, bukannya kita dilayanin, kita melayani. Kita bawa suntik, kita bawa obat, kita bawa makanan, kita bawa pakaian untuk dikasihkan ke orang, dan lain-lain. Dan di samping kiri ini, wah luar biasa dia punya jurang kayak di Freeport. Saya sering ke Freeport. Tapi jurang ini mengerikan sekali. Saya bilang kalau jalan selalu di sebelah kanan. Jangan di kiri. Karena saya paling ngeri melihatnya. Jurang-jurang yang super jauh, dalamnya mengerikan, ya. Nah, inilah gereja yang di Ginis itu yang kita datangin tadi barusan, ya. Ini gerejanya, saya langsung. Ini KKR. Kita bikin KKR di Dasan, tiba-tiba genset rusak. Aduh, bagaimana mau pakai nggak ada listrik. Jadi mesti turun lagi gunung 8 gunung pergi ke kecamatan untuk memperbaiki genset.
Tapi mereka sudah lihai sih, dengan pakai motor genset akan jatuh. Oke, ini baptisan. Ini gereja yang tadi saya cari-cari signal di kubur itu, inilah dia. Sudah jadi gereja di Dasan. Ya, ini gereja di Dasan. Dan ini kita combine worship atau combine, ada KKR combined. Kita pakai perlu tempat yang lebih luas. Kita sewa gereja luar, ya, tetapi mengangkut orang-orang datang dengan truk-truk, ya. Setelah sampai mereka sudah basah kuyup karena kehujanan. Ada sudah kelar KKR karena mereka baru sampai. Kenapa? Pecah ban. Wah, ini menderita juga kalau datangin orang dari dusun-dusun, dari gunung-gunung ke kecamatan. Ini adalah baptisan di Sungai Kapuas. Ya. Ini gereja yang di Subuh yang ditabiskan oleh teman saya, sahabat saya adalah pendeta Joni Rantung. Kalau tamatan Unai pasti kenal, inilah pendeta Joni Rantung. Satu kelas dengan saya dari SMP SMA. Saya bilang kamu pergi ke sana. Oke, inilah dia sedang menabiskan gereja. Oke, dan ini adalah pendeta Purba. Ini adalah pendeta Tulalesi sebagai ketua daerah, dan ini gereja, dua gereja terakhir yang saya tabiskan. Tidak layaklah umat-umat Tuhan beribadah di sini. Kalau angin kencang, ini goyang ini. Saya bilang bisa kena seng ini. Kasihan sekali ini gereja di Ampaya. Bayangkan ini gereja seperti ini, di manalah Tuhan ingin kita beribadah seperti ini kah? Tentu bukan, ya. Akhirnya saya berusaha membuat gereja ini. Berapa kali mobil ngangkut barang itu rusak, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Jadi tukang yang toko material bilang, saya sudah kapok, nggak mau lagi bawa barang material ke sana. Ya, beberapa kali ini. Nah, ini dalam perjalanan kami untuk pergi ke penabisan gereja yang tadi itu, yang kami sudah bikin. Ibu Wagio, suaranya nggak kedengaran. Ada gangguan, mohon maaf, saudara. Suaranya hilang, Ibu Wagio. Halo? Iya, udah kedengaran, Ibu. Sudah kedengaran? Ya, good. Thank you. Oke. Sebentar, saya wajahnya malah tidak kelihatan. Sebentar. Oke. Sudah oke, Lloyd? Iya. Oke. Silakan, Ibu. Oke. Jadi ini adalah penabisan gereja yang tadi yang jelek, ya. Puji Tuhan, Tuhan berkuasa dan boleh sekarang mereka anggota-anggota berbakti dengan aman. Inilah gereja itu. Ya, yang tadi yang jelek itu
sekarang sudah menjadi bagus. Dan saya tempatkan ada satu TSPM tamatan dari UNAI, namanya Likoy, yang sementara ini mengikuti medical missionary training di Singkawang yang dibentuk oleh anak-anak saya. Oke, inilah kami. Lalu ini gereja yang kedua, yang terakhir adalah di Sepantap. Jadi at the same time kita tabiskan 2 gereja. Karena siapa lagi yang mau bolak-balik Jakarta dalam keadaan COVID begini. Jadi saya decision saya adalah tabiskan 2 gereja sekaligus. Ya, ini yang gereja itu. Dan kita melihat bagaimana itu dia punya videonya ini. Oh, sorry. Go to yang pertama. Kembali ke yang ada video. Sebentar ya. Yang video tadi. Atas lagi. Yang ke atas yang video tadi terakhir. Ke bawah. Iya. Ya, foto dulu. 2, 3. Kita akan mendengarkan kita membawakan doa yang disampaikan oleh pendeta KPU. Mari kita berdoa. Tuhan, pencipta langit dan bumi dan laut dan segala isinya termasuk dari manusia. Di hari Sabat yang suci ini, umat Tuhan mempersembahkan kepada suatu persembahan yang luar biasa. Rumah bagi Tuhan untuk tempat beribadah dari umat-umat Tuhan yang ada di Empayar. Baru saja Ibu Lei, Wagyu, dan kemudian Ibu Adriana. Penting kita tanda bahwa kita bisa memasuki gereja ini dan beribadah di tempat ini. Tuhan, jadikan gereja ini betul-betul sebagai menara bagi orang-orang yang ada di sekitar gereja ini. Sehingga gereja ini boleh menjadi pusat penginjilan. Sehingga dengan Yesus Kristus boleh dikenal melalui gereja ini. Tuhan berkati semua yang sudah berpartisipasi untuk terbangunnya gereja ini. Kembalikan mereka berkat-berkat saudara. Amin. Dalam usaha dan pekerjaan mereka, buat berhasil semua pekerjaan mereka. Ya. Kita lanjut. Ini gereja yang ini gereja di Bangau. Sekarang ada pendeta Riki Purba di situ yang kita buat radio. Bagaimana pasang radio? Seperti saya katakan tadi, waktu pandemik sekarang ini, masa anggota-anggota tidak dilayani karena katanya tidak boleh ketemu orang. Saya bilang, oh kalau begitu, saya cari strategi lain, melainkan melalui radio. Jadi kita bikin radio dan ini setengah mati mau pasang antena dan anti petir. Dan kita pakai tukang kita yang sudah bangun kita punya gereja. 10 gereja dibangun oleh Pak Abui ini. Saya bilang tolong pakai Pak anti petir dengan ini antena. Jadi naik di pohon. Jadi bagaimana? Jadi mesti pakai pohon. Ya. Nah, ini radio pertama. Nah, sekarang radio kedua itu di Langka tadi. Kalau tadi pohonnya kecil, agak kecil, sekarang pohonnya lebih besar. Ya, dan dia juga yang pasang. Memang setengah mati. For the time being, the radio is being air. Jadi orang-orang kan di sana kami bagi-bagi radio.
40 atau 50 radio di satu tempat. Jadi radio itu bukan hanya untuk orang Advent, melainkan khusus kepada orang-orang yang bukan Advent, karena mereka yang harus kita jangkau. Ya, radio ini sangat ampuh karena mereka bisa dengar siaran dari pagi sampai malam atau sampai sore, ya, acara anak-anak, rumah tangga, khotbah dan lain-lain, pelajaran-pelajaran lain. Ya, inilah mereka yang memasang radio. Ini ada Pak Jahali dengan anak adiknya dari ini yang kiri kanan dari Pontianak untuk memasang radio. Membawa alat-alat radio itu juga begitu susah payah kita. Naik mobil, aduh kandas-kandas, kita mesti dorong mobilnya, memang susah payah kok karena jalan luar biasa menantang sekali. Jadi sekarang sudah mulai radio, siaran radio. Sudah sejak tahun lalu, bulan Juni. Dan yang kedua adalah bulan November tahun lalu, sekaligus waktu penabisan gereja. Ya. Dan kita ada satu, selain dari dusun-dusun, kami akan membawa Anda di satu video yang oleh anak-anak kami. Ini di mana anak kami, kebetulan mereka berdua dokter Lori dengan dokter Episel Simatupang, mereka mau ikut jejak kami. Mereka bilang, Mami, kita akan ikut jejak kalian. Kalian menjadi pahlawan-pahlawan bagi kami. Kami harus lanjutkan pekerjaan pelayanan ini, tetapi bukan di dusun-dusun, melainkan di Singkawang. Ya, sebentar kita lihat videonya. Karena mereka dua-dua dokter, mereka melayani sebagai put up a center, Kalimantan Missionary Center di Singkawang. Ini adalah gereja yang mereka bangun di kota Singkawang, di dalam satu perumahan villa Permata. Lokasi ini baru berdiri tahun 2019. Tapi sudah banyak aktivitas pelayanan lewat medical missionary. Kegiatan-kegiatan banyak sudah dilakukan di sana. Ada deaf ministry, penginjilan untuk orang tuli. Mereka membuat asrama. Pernah ada 7 anak asrama dari dusun-dusun disekolahkan di Kulor, PAS Kulor, perguruan Advent Kulor. Ada Pak Bambang Kadarman yang datang dari Malang, yang pernah mengadakan detox. Ya. Kita tahu majority penduduk di Singkawang adalah Chinese yang susah dijangkau. Tetapi dengan adanya Kalimantan Missionary Center, mereka sudah banyak yang masuk gereja. Tetapi setelah pandemik memang agak terhambat sedikit, ya. Charity clinic demi charity clinic dilakukan. Dan ini perencanaannya memang harus matang. Kalau kita hanya datang bikin KKR, kita belum tentu bisa mendapatkan orang-orang yang betul-betul mengenal kebenaran itu dengan begitu baik. Saat ini sejak tanggal 28, sejak kemarin, ada pelatihan medical missionary training di sana. Akan berlangsung 2 minggu, mulai tanggal 28 sampai tanggal 12 September. Dan ada TSPM dan anggota yang dilatih untuk membawa pekabaran selamat ini melalui medical mission dan membantu para pendeta untuk lebih efektif menginjil
ada pendeta, ada Pak Bambang Kadarman. Sebentar nanti. Ada satu video lagi. Video satu lagi. Anak-anak juga diberikan pelatihan. Kebanyakan mereka tidak mengerti bahasa Indonesia karena mereka bahasa Kek. Orang Chinese pakai bahasa Kek. Ada kelas 5 enggak tahu bahasa Indonesia. Jadi diajarin bahasa Indonesia. Diajarin skill yang lain. Attraction orang tua dengan adanya anak-anak mereka aktif, orang tua juga akan mengikut. Oke, ada satu video lagi. Ini di Singkawang. Perjalanan Pontianak ke Singkawang 3,5 sampai 4 jam. Ini waktu pandemik barusan anak-anak kami Lori dengan Epistel menjelayani di Pontianak. Ketika itu sampai dengan USG dibawa alat-alat USG. Ini menarik perhatian masyarakat. Setelah dari Pontianak mereka pergi ke Tebas. Ada pendeta Umar di sana. Dan baru mungkin 2 minggu lalu mereka semua kena COVID. Cucu-cucu saya juga ikut di sana kena COVID. Dan besan saya, Tuhan mengizinkan beristirahat karena kena COVID. Karena apa? Karena mengikuti pelayanan anak-anak kami. Tetapi anak-anak kami katakan kami tidak regret. Selama kami bisa membantu pekerjaan Tuhan, we can do what we can do. Inilah guest room yang mereka adakan di sana. Dan sekarang ada 3 keluarga missionaries, medical missionaries yang melayani di sana. Dan tiap hari mereka melayani para masyarakat, ya, dengan memberikan cara-cara alamiah bagaimana menangani satu penyakit dan mengantisipasi supaya jangan sakit. Sampai sekarang pelayanannya sangat luar biasa. Dan saat ini ada medical missionary training. Tuhan membuka jalan luar biasa. Tadinya Singkawang tidak bisa dijangkau dengan apapun dengan KKR untuk menjangkau orang-orang Chinese. Sekarang sudah banyak yang mengenal kebenaran melalui health ministry.
Puji Tuhan, Tuhan membuka jalan di masyarakat-masyarakat yang unreachable, untouchable. Melalui siapa? Melalui umat-umatnya yang berkomitmen, berdedikasi, dan penuh pengorbanan untuk membantu pekerjaan Tuhan. Ya. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata di dalam Yesaya ya 6 ayat 8. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang akan pergi untuk aku? Maka sahut Yesaya, "Here my Lord, send me." Utuslah aku. Bagaimana dengan kita? Di era pandemik saat ini, apa yang kita cari? Tidak ada yang akan kita bawa dari dunia ini. Itu adalah satu order sebetulnya dari Tuhan Yesus. Go, tell the world. Would you like to accept his call? Jangan terlalu banyak cuman tahu teori dan konsep Alkitabiah. Go, tell the world, Jesus is coming soon. Karena Tuhan mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan sampai ke ujung bumi. Pengalaman kami di dusun-dusun, kalau melihat ke belakang, how would it possible? Kayaknya tidak mampu kami. Tetapi God give us the power. You are not alone. Go, I will give you the power. Ya, jadi marilah kita. Tuhan Yesus sudah mengundang kita. Mari pergi menginjil. Saat ini waktunya terlalu sempit. Jangan kita cuma dengar-dengar. Pergilah. Tidak usah pergi Kalimantan Barat. Ke samping rumah kita. Ke teman-teman kita kerja. Di mana saja kita berada, jangan malu menyebarluaskan kebenaran ini. Mengutip dari Dr. David Livingstone, dia tulis di dalam satu bukunya mengatakan begini, saya akan memberitahu kalian apa yang menopang saya di tengah semua kerja keras dan penderitaan dan kesepian yang tak dapat saya gambarkan beratnya. Yang menopang saya adalah sebuah janji. Janji seorang beradab yang paling terpuji dan sakral adalah janji. Dia menuliskan, ketahuilah, aku akan menyertaimu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20 adalah misionaris Kristen sejati. Dia bukan beragama Advent. Bagaimana dengan kita? Mari, sore hari ini atau pagi hari ini di Indonesia, saya mengajak kita semua, mari rajin, berkomitmen, berdedikasi untuk menginjil. Kalau kita yang ada uang, pakailah uang kita untuk penginjilan. Kita sudah mendapatkan banyak berkat dari Tuhan. Kalau tidak bisa pergi ke daerah-daerah yang diperlukan uangnya, kita kirim, kita doakan, ada komitmen, karena kita terlalu banyak blessings yang kita sudah peroleh. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan we are motivated to go, not only to sit down, to go. Ya, luar biasa panggilan Tuhan Yesus itu. Mudah-mudahan kita boleh menerima panggilannya, membantu mempercepat kedatangan Yesus kedua kali, dan kita boleh diangkat bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang kita sudah bawa di dalam kebenaran ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. 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 Apakah suasana terdengar, Pak Lloyd? Ya, betul. Oke, puji Tuhan ya. Tuhan dimuliakan di sore hari Sabat ini dan di pagi hari di waktu Indonesia. Luar biasa, baik firman Tuhan, kesaksian pengalaman hidup yang dibagikan oleh Ibu Wagyu ini menjadi pedoman, penuntun, motivasi bagaimana dalam pelayanan, dedikasi, pengorbanan, ya jatuh bangun,
yang sudah dilewati, yang mungkin di antara kita yang sudah hadir di Zoom ini, mungkin kita belum pernah, ya, tapi Ibu ini sudah pernah. Marilah kita berdoa agar Roh Kudus bekerja, agar kita juga termotivasi terus untuk berdedikasi dalam pelayanan luar biasa ya. Kiranya pelayan Ibu Leni Wagyu semakin diberkati, baik pelayanan di ministrinya, kemudian anak-anak cucu semua diberkati oleh Tuhan. Luar biasa ya, sampai saya juga menangis mendengar firman Tuhan dan kesaksian yang sungguh luar biasa yang Tuhan pakai hambanya di dalam pelayanan. Baik, mungkin di antara kita mungkin ada mau bertanya. Sebelum pertanyaan, Pendeta, ada special song. Jadi tolong di... Ya, terima kasih. Saya sampai malu ini Lloyd taruh itu. Amin. Si Lloyd. Luar biasa ya. Kiranya lagu pujian ini mengangkat hati kita lebih dekat dan menguatkan kita. Baik. Mungkin ada yang akan bertanya. Boleh chat atau raise hand. Bagi Ibu Leni Wagyu, dipersilakan bagi para partisipan yang hadir pada Zoom ini.
Rupanya malu-malu semua nih. Jangan takut, Ibu Wagyu nggak menggigit, saudara-saudara. Dia sangat baik hati. Silakan, saudara. Mungkin ada pertanyaan. Jadi saya sangat, sebelum saudara-saudara berpikir-pikir, saya akan membuka sedikit pertanyaan buat Ibu Wagyu. Jadi saya sangat terkesan dengan poin yang pertama kali. Jadi kita kebanyakan di grup WhatsApp ini, sering banyak WhatsApp di beberapa, di Indonesia maupun di Amerika, selalu berbicara doktrin-doktrin terus, tapi praktikalnya sangat dikit. Seperti air, satu diisi air terus akan tumpah. Nah, inilah menjadi satu tantangan bagi kita. Kita kadang-kadang sudah terlalu kepala ini, tadi dikatakan sudah terlalu doktrin, sudah nggak usah dilihat pembicaranya, udah tidur gini aja sudah sosok kebal di kepala ini. Jadi ini yang menjadi satu polemik di anggota kita, bisa-bisa kita jadi suam-suam kuku nih kalau melihat situasi ini. Jadi pendeta sudah tiap hari di diskusi di WhatsApp, bisa berantem juga gara-gara doktrin. Yang di Manado, yang di Sumatera, di Ambon. Jadi beda-beda tempat. Jadi menjadi satu apa? Rohanian kita nggak bertumbuh menjadi praktikal. Jadi bagaimana Ibu, kita ini sangat praktis. Jadi saya sangat senang kali dengan mengundang beliau. Nah, ini yang menjadi sebenarnya itu hanya di Kalimantan aja, Ibu Wagyu. Apakah bisa berlaku untuk di tempat-tempat yang lain? Kalau kemungkinan untuk membuka pekerjaan Tuhan ini. Ya, menjawab pertanyaannya Lloyd, sebetulnya banyak tempat-tempat yang seperti Kalimantan Barat juga. Ya, bukan hanya di Kalimantan Barat. Kita lihat di Papua, lihat di Palu, lihat di Sumatera. Ya, banyak tempat-tempat yang perlu kita jangkau. Coba kebetulan saja kami itu enggak tahu kenapa bisa ke Kalimantan Barat, karena waktu Lori dengan epistel PTT, mereka itu dikirim ke Kalimantan Barat, jadi lebih banyak di Kalimantan Barat ya. Dan karena kita sudah mulai di Kalimantan Barat, jadi mereka komitmen juga ke Singkawang. Karena apa? Karena kebetulan besan saya yang perempuan, ibunya epistel itu kan orang Amoy Singkawang. Dan banyak saudara-saudaranya yang belum advent. Jadi mereka ambil kesempatan untuk menjangkau Singkawang. Karena Chinese Singkawang itu susah sekali dijangkau. Coba lihat, ada berapa banyak orang Chinese dari Singkawang, even di Pontianak. Sekarang sudah mulai ada karena sudah dibuka CMC di Pontianak. Tapi sebelumnya orang-orang Chinese tidak mau masuk Advent. Cuma ada satu yang cuman ada Jahali sekarang. Dengan yang pendeta Chang. Selainnya nggak ada tuh. Padahal Chinese population is majority in Singkawang. Ya, jadi banyak memang tempat-tempat selain Kalimantan Barat yang perlu dijangkau. Even di Manado juga nggak semua Manado sudah terjangkau. Masih ada di dusun-dusun. Ya, kami juga pernah bikin KKR di sana di Berea Lansa. Tapi kalau dari kita sudah 3 kali KKR di Manado. Satu di Pasir Putih, satu di tempatnya si Ringo Mamesa, di mana itu dekat SLA Kaungkoan sana, dan satu di Berea Lansa. Berea Lansa pun kita bikin KKR di tengah hutan, artinya di tengah kebun. Ya, masih banyak orang nelayan-nelayan yang belum kenal kebenaran Tuhan. Ya, kami juga sudah pernah pergi ke beberapa tempat di Oesau, di Kupang. Kalau di Bali sudahlah tempat itu tempat turis lah. Tapi kami sudah di beberapa tempat juga, bukan di Kalimantan Barat. Ya, di Semarang, di mana lagi? Ada beberapa tempat ya. Sudah pergi ke Haltim, Halmahera Timur. Ya. Jadi di mana saja kita bisa menginjil. Sebetulnya itu ada willingness, kemauan kita untuk menginjil. Karena kalau tidak ada kemauan agak sulit. Ya, yang pertama kemauan dulu ada. Yang lain-lain, aduh saya tidak mampu. Bisa. Kami itu nggak tahu, artinya
Masa sih kami mampu, tetapi karena kemauan ada, Tuhan memberikan sarana-sarana kebijaksanaan apa yang kami lakukan. Itu pun kami bukan gampang-gampang. Pernah suami saya itu pernah sudah di sini, kata orang Manado bilang pedaso di sini. Ya, Pak Dokter, kami sayang sama Pak Dokter, tapi ini Katolik punya Pak Dokter, jangan ganggu-ganggu. Ya, satu kali hilang di hutan, bukan gampang. Saya berapa kali jatuh di motor. Supaya saya nggak bilang-bilang aja anak-anak. Karena anak-anak bilang, jangan hati-hati loh Mami. Kalau jatuh, enggak, padahal berapa kali jatuh di motor. Tapi enggak perlu kasih tahu anak-anak. Kalau anak-anak tahu ya worry mereka, ya mereka bilang, lebih baik pulang Jakarta. Karena kami Jakarta juga bukan sombong. Kami ada kedudukan di Jakarta. Dan saya kasih training, konsultansi dari Sabang sampai Merauke. Ya, Pak Salmon juga Direktur Pascasarjana UPH. Mau meninggalkan semuanya. Karena kami sudah berjanji membantu pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan bantu kami berhasil. Dan janji itu yang tadi Dr. David Livingstone bilang, janji. Dan kita waktu dibaptis kan sudah berjanji. Betul enggak? Iya. Ada kan janji di situ? Jadi bukan cuma diam-diam. Kalau sudah dibaptis berarti kan Anda adalah hamba Tuhan, bukan cuma pendeta. Karena kalau cuma melalui pendeta, tidak akan kelar ini pekerjaan Tuhan deh. Awam harus bergerak. Dan awam ini adalah hamba-hamba Tuhan. Do whatever you can. Perhaps you cannot teach, you cannot preach, but you can do other skills. Tuhan ada kasih talenta masing-masing. Cuma apa kita mau gunakan talenta itu bagi pekerjaan Tuhan? Atau just for our own sake? That's a problem. It's a question. Ya. Dan di era sekarang ini memang waktu ini sudah sempit sekali loh. Mari kita bekerja dengan rajin. Mari kita termotivasi untuk bekerja. Jangan cuman dialog interaktif memang benar bagus dialog interaktif, atau tahu semua itu pelajaran Alkitab sudah tahu banyak. Saya sejak SMP di SLA Kongkoan sudah penuh di sini. Tapi kalau sudah penuh enggak dibikin bagaimana? Apa yang Tuhan bilang? Tuhan bilang go. Bukan sit down or listen. No, go. Tell the world. Jadi marilah kita diajak lagi sore ini di Amerika, di Indonesia pagi, mari kita diajak lagi bekerja bagi Tuhan. Dia akan datang segera. Kasihan banyak orang yang belum dengar. Mungkin birman kita atau tetangga kita, teman-teman sekerja kita. Dulu saya malu loh mengabar Injil. Kalau saya memberikan training di perusahaan-perusahaan, kalanya saya malu. Kan ada coffee break. Ini Bu, minum ini. Ini ada kopi, ada ini, atau makan. Ini enak ini, ada udang, ada ini. Saya mau bilang begini, aduh maaf saya alergi. Kan malu. Kenapa nggak bilang? Oh, ya memang tentu saja dengan bijaksana kita bicara. Tetapi kita jangan sembunyikan kebenaran Tuhan ini. Ya, kalanya kita malu-malu. Aduh, kalau hari Sabat ini kayak Pak Salmon ini suami saya itu waktu dia bikin, dia kan pendiri UPH graduate school. Lalu kebetulan dia juga adalah ketua sidang jemaat Cawang. Setelah mau graduation pertama, aduh ini hari Sabat. Pergumulan ini, pergi atau enggak? Kan enggak lama. Tapi enggak bisa, kalau Sabat tetap hari Sabat. Jadi pergi ke rektor, maaf Pak, kami kan sudah janji, kami ini enggak bisa kerja hari Sabat. Ya. Oh oke, enggak apa-apa. Kedua kali graduation, hari Sabat lagi. Udah takut dia mau menghadap. Ya. Kedua kali, oke, enggak apa-apa. Lalu dia bilang, kok keras sekali si Advent ini. Pak Salmon cuman speech sedikit, lalu toga itu muka sedikit, dia mau talinya mau di kiri kanan atau apa. Lalu pergi ke gereja lagi, aduh enggak bisa Pak. Ya, oke. Ketiga kali hari Sabat, wah udah
mau kompromi nih, kita bilang aja lah, boleh lah ya, sekali nggak bisa. Yes or no? Mau bicara hari Sabat, mau keep the Sabbath holy or not? Jadi pergi, takutlah. Mau ketok pintu aja udah takut. Waktu buka pintu, Pak Salmon, sudah mulai lagi hari Sabat ini ya? Iya Pak. Gimana Pak Salmon? Masih mau jadi direktur atau dosen biasa? Dosen biasa aja Pak. Ya memang berkorban. Ya, jadi banyak pengorbanan kalau kita memang mau mengabar Injil, membawa orang ke dalam kebenaran, banyak pengorbanan. Di Kalimantan Barat kami berkorban fisik, mental, emosi, sosial, rohani, dan duit. Tetapi ya inilah, tapi sukacita tidak pernah bisa dibeli. Kalau kita membawa jiwa, pantasan saya pikir, kalau pendeta-pendeta ini yang benar-benar pendeta, bukan main sukacitanya membawa jiwa. Ya, tapi kalau pendeta-pendeta asal pendeta, nggak akan dapat sukacita deh. Karena kami merasakan itu sendiri. Dengan jauh-jauh sampai pusing-pusing kepala pulang di rumah. Tapi kok sukacita itu kok ada ya? Lain loh, nggak bisa dibeli. Dengan sukacita dapat gaji besar. Apa dapat bonus. Ya, atau menang tender. Lain, benar deh. Kalian harus rasakan, harus punya pengalaman sendiri. Baru bisa bicara. Ya, makanya walaupun saya sudah tua, ini pikiran saya itu Kalimantan Barat. Sebetulnya saya mau ke sana, tetapi karena pandemik saya takut. Sebab aduh Lori kali ini, Lori Mami enggak ke sana lah. Kalau saya ke sana mungkin saya sudah mati, karena besan saya juga meninggal karena kena COVID. Puji Tuhan, Tuhan masih ada kasih kesempatan saya untuk bernafas. Ya, jadi bahwa kita masih bernafas itu anugerah Tuhan. Coba lihat di saat sekarang. Orang muda enggak tahu. Pokoknya yang sakit enggak sakit, yang tua muda. Kalau memang sudah mau ajalnya, sudah tiba ajalnya. Tapi mana kesempatan ini jangan taken for granted. Don't take it for granted. Ya, bahwa Anda masih bernafas. Berarti Tuhan masih punya plan untuk Anda hidup. Jadi mari kita gunakan waktu, talenta, apa saja yang kita miliki untuk menyegerakan dia datang. Demikian mungkin Pendeta Sumenda. Terima kasih. Baik, luar biasa ya. Terima kasih atas jawabannya. Jelas sekali ya. Jadi itulah jawaban hikmat Allah ya dan Roh Suci. Oke, ada lagi? Dipersilakan bagi kita partisipasi yang ada. Saya melihat ada pendeta Pak Komaling dari Kakas. Kita mestinya 2 tahun lalu ya, atau tahun lalu mesti bikin KKR di Kakas. Sudah rencana. Ini Pak Feni. Terima kasih sudah join. Ya, ada pertanyaan atau komentar Pak Komaling? Ini adalah dosen dia di sana. Silakan Pak Komaling. Bisa di-unmute dulu. Ya, silakan. Selamat hari Sabat untuk Colorado. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi. Kakak. Senang sekali dengan kesaksian pengalaman hidup, dan tentunya ini memotivasi kami untuk memang betul-betul mau memberi diri untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Memang Ibu seringkali orang takut resiko, Pak. Malulah, takut. Tapi dengan penjelasan dari Ibu, saya kira ini memberi motivasi supaya orang juga harus go. Ya, Betul. ya. Terima kasih. Komentar cuma itu saja komentarnya, dan kiranya dengan pertolongan Tuhan orang boleh mengabar Injil. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Komaling. Saya lihat ada teman-teman saya dari PASPA loh, banyak di sini. Ini ada Pak Simpson Pangaribuan lagi, dia nggak kasih video. Apa kabar Simpson? Selamat pagi. Thank you. Pagi. Ini penginjilan lewat suara ini, luar biasa nih Simpson nih. Thank
Ibu, aduh luar biasa. Kapan orang menginjil ke sana lagi? Iya, so bilang penganangan Anda mau. Iya. So harus ini. Iya, Dekat sekali. iya. Oke, terima kasih Pak Komaling sama Pak Simpson. Ada lagi yang mau bertanya, memberikan komentar, dipersilakan. Saya lihat ada beberapa teman dari PASPA loh. Ada Marisi dari Medan. Marisi, masih ada nggak ya? Ini Bu, ada dari Kupang nih, Pendeta Oh, dari Kupang. James Seran nih, dari Oh, Nusa Tenggara Boy. Barat. Boy Saerang. Iya, Seran, Pendeta Muda Pendeta Seran. Seran. Oke, Ya, silakan. dari NTB mungkin. Pendeta Seran silakan buka kameranya, mungkin ada. Dan juga di sini ada calon pendeta ini, Chandra Simanjuntak nih, masih di Unai, yang terakhir. Siapa tahu dia mau ke Kalimantan, Ibu. Oh, good. Nah, jadi Bu, sebelum teman-teman kita bertanya, jadi kita itu tidak perlu hanya pendeta ya, seorang biasa pun bisa ya Bu. Jadi mengikuti dengan cara teknik medical missionary tadi untuk menjangkau ya. Jadi kalau saya dari kecil memang sudah biasa ceramah-ceramah, udah bosen nih ceramah, selalu di Manado, di Jakarta, di Surabaya, di Medan, selalu di gedung-gedung besar. Nah, tiba-tiba saya pikir, wih, karena lebih efektif karena di negara kita sekarang lagi intoleran, jadi sangat sulit sekali untuk untuk menyampaikan pekabaran. Makanya The Soul Ministry ini mengatakan kita akan punya planning karena saya waktu muda nggak seperti Ibu. Baru tua ini ingat-ingat, wah saya mau menginjil dulu nih, bagaimana dengan cara yang Ibu tadi paparkan. Jadi sudah terlambat, tapi tidak terlambat karena saya sudah mendidik anak-anak muda di gereja dari pemuda sampai Pathfinder semua sudah bukti-buktinya ini menjadi satu tonggak utusan gereja di dalam gereja. Nah, jadi inilah maksud Ibu, saya sangat senang. Kenapa Ibu tidak capek? Nah, itu loh. Sedangkan yang muda-muda pendeta saya dengar sampai mau lari ke Jawa lagi setelah ditempatkan Kalimantan itu. Takut dia. Ini yang menjadi kenapa kira-kira Ibu? Jadi saya sangat tertarik bagaimana memotivasi para pendeta nih yang TPSM ini. Apa yang Ibu rahasia secretnya? Jadi apa diancam atau mau ditahan atau bagaimana? Ini banyak pendeta juga, calon pendeta juga, ada pendeta muda di sini. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Sebetulnya begini, itu kita tidak diancam dan tidak didorong oleh orang lain, melainkan tadinya kita komitmen memang sudah dari Jerman. Kami lama di Jerman, 14 tahun sebagai nurse, dan kami tidak mau tinggal di Jerman. Walaupun di Jerman itu semua kita bisa, aduh, enaknya di Jerman waktu itu. Ya sekarang mungkin sudah gabung Jerman Barat dan Jerman Timur. Tapi waktu kami punya masa, aduh kita bisa enjoy. Gaji tinggi, kita bisa ke Eropa, seluruh Eropa, kemana aja kita pergi. Tetapi our heart is not in Germany. Ya, anak-anak ada Sally lahir di sana, tetapi kita tidak mau dia jadi warga negara sana. Kita bilang Tuhan kan mau pulang ke Indonesia, kan membantu pekerjaan Tuhan. Buatlah kami berhasil Tuhan. Jadi dengan uang yang kami dapat dan kami kumpul, semua dengan asuransi kami kumpul, hanya dipakai untuk sekolah anak-anak dengan kami. Tadinya mau ke Amerika, tadinya mau ke Loma Linda, sudah di Lasena Campus, sudah dapat apartemen. Tapi punya hitung, kalau kita dengan 3 anak ke sana, we cannot just shoulder our expenses. It's quite difficult. It's so expensive. Ya, paling tidak cuma 1, tetapi ini sudah 5 orang. Ya, kita bertanggung jawab kepada anak-anak kita. Jadi tapi Tuhan buka jalan dengan datangkan Dr. Tauran. Kebetulan cuma kan enggak tahu itu apa secara kebetulan. Tiba-tiba satu malam jam 7 kira-kira jam 7 malam ada call. Lane, apa kabar? Oh, kok Dr. Tauran? Kok tumben? Sudah berapa tahun? Sudah 7-8 tahun enggak pernah ngomong. Kan kedengaran khasnya Dr. Tauran Senior.
Di mana, Sir? Ada di Amerika. Nggak, saya di Frankfurt. Nah, Frankfurt itu tempatnya nggak terlalu jauh dari rumah kami. Hanya 30 minutes away from Frankfurt Flughafen. In short, kita bilang, Sir, jadi bagaimana? Saya mau pergi ke Huizen, ke Amsterdam untuk KKR. Tapi karena ada 1 dan 2 hal, sehingga terhalang, dan saya tidak tahu bagaimana mau ke Huizen. Saya bilang, Sir, tunggu di situ. Kita jemput, Sir. Kita call off dari kita punya pekerjaan. Dan teman-teman kita, karena kita terus terang, orang-orang nurses di rumah sakit Jerman, they are indispensable person. Tidak bisa tergantikan. Karena we were good, jadi apapun yang kami buat, kita minta dikasih. Jadi kami pergi, anak-anak masih kecil. Sally itu masih berapa bulan umurnya. Ya, lalu kita bawa, Dokter Taran jemput, lalu bawa ke Huizen. In short, perjalanan kami ke sana kita jelaskan bagaimana kami kerinduannya. Kami tidak mau tinggal di Jerman. Kami mau sekolah, Sir, pulang Indonesia. Tetapi duit nggak cukup kalau mau di Loma Linda. Sir bilang gini, kalau you percaya, saya dari Huizen balik ke Amerika, ke California, dan 1 bulan kemudian saya akan pergi ke AUP, yang PUC dulu namanya. Kalau kalian mau, saya bawa surat-surat kalian sekolah di sana. In short, melalui Dokter Tauran lah kita sampai ke PUC. Dan kita sekolah di sana 7 tahun. Dengan uang yang kami kumpul dengan sedemikian rupa. Kami 5 sekolah semuanya. Jadi kami pulang Indonesia 0. Tetapi God is good. Kami punya promise Tuhan buat kami berhasil. Dan Tuhan berikan kami berhasil. Anak-anak kami ya cukup berhasil lah sampai sekarang. Jadi kami mau balas kebaikan Tuhan yang luar biasa itu, sehingga tidak ada apapun yang bisa menghalangi kami untuk menginjil. Karena that is our janji. Sama dengan David Livingstone bilang, janji. And we fulfilled the promise. What we promise, we fulfill it. Thank God. Tuhan gunakan kami. Bisa saja orang lain yang Tuhan gunakan di Kalimantan Barat. Tetapi kami yang diutus. Dan kami memang mau, the willingness to go. Jadi bukan ada orang paksa. Ya. Makanya kalau orang-orang yang PS yang kami hire, kan kami bilang kalian itu harus punya jiwa untuk berdedikasi kepada Tuhan. Karena Tuhan akan kembalikan berkatnya kepada kalian. Jadi memang itu dari hati sanubari terdalam ya, jangan dipaksa-paksa. Kalau dipaksa susah. Ya, jadi kalau you realize what blessings you have received so far from the Lord, maka itu pun yang mengajak Anda, memotivasi Anda untuk menginjil. Demikian mungkin jawaban saya. Tadi saya lihat ada ada satu yang Anderson Mona. Anderson, coba bicara. Ini hampir mati dia, kasihan Anderson. Ini pendeta di Bitung. Silakan Anderson. Unmute lah. Anderson. Saya ingin loh dengar dari dia. Anderson, pendeta Anderson Mona. Ya, tolong ya, buka videonya. Buka videonya. Ada. Oke. Maaf, ada banyak gangguan sinyal di tempat ini. Nggak bisa buka video, Anderson. Ya, seringkali ada. Kita dengar kesaksian yang luar biasa. Orang yang super rajin dan super dedikasi. Dan hampir meninggal loh. Aduh, saya sudah berdoa ini Anderson, jangan sampai kamu apa-apa. Halo? Ya, mana wajahnya nggak kelihatan Anderson? Ya, minta maaf. Mana dia? Ini dia, Anderson Mona. Silakan Anderson, ceritakan sedikit pengalamannya. Satu pengalaman yang sangat menarik dan saya tertantang untuk selalu memiliki pengalaman itu selama pelayanan saya sampai saat ini. Jadi saya banyak sekali berterima kasih kepada Tuhan lewat orang-orang yang selalu menolong saya untuk lebih setia dalam pelayanan. Selama saya khususnya di Kalimantan, wah, itu adalah waktu di mana
butuh sebuah pelayanan yang lebih baik. Banyak, minta maaf, banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan bersama dengan keluarga Ibu Wagyu, ya, dengan Om semasa hidup waktu pelayanan kami di Kalimantan Barat. Ya, ketika pergi ke sana, nggak tahu tempat ini. Jadi bilang begini, Tuhan, kemana saja Engkau utus, ke sana aku pergi. Ketika waktu tiba di tempat pelayanan itu, maka sebagai manusia ada pertanyaan, aduh Tuhan, seperti ini. Tapi dari situlah selalu saya ketika diingatkan kembali bagaimana melayani Tuhan, itulah yang membuat saya sampai saat ini, bila perlu tetap berada di dalam pelayanan Tuhan, lebih rajin lagi, lebih giat. Ya, Amin. itulah sebabnya selama pengalaman kami hingga dari Kalimantan hingga di sini kami sudah melayani di 5 daerah. 4 daerah, 5 daerah. Ya, jadi kami terpanggil terus. Bahkan saya sudah pernah mengajar di lembaga pendidikan, tapi saya terpanggil lagi untuk melayani Tuhan dan komitmen untuk melayani Tuhan. Jadi sungguh luar biasa pekerjaan Tuhan, sebagaimana Ibu Wagyu dengan Om semasa hidup ketika dalam pelayanan, itulah yang selalu terngiang dalam pemikiran saya, sehingga kita yang ada di Zoom ini, saya mau sampaikan. Seringkali saya bilang, Ibu, tolong kirimkan kepada saya sesuatu yang akhirnya membuat saya teringat untuk selalu terkenan dengan pelayanan yang saya buat. Itulah sebabnya, saudara-saudaraku yang ada di Zoom ini, marilah kita selalu bekerja untuk Tuhan. Ya, apapun itu. Karena kita tahu bahwa kedatangannya memang ada 2. 1, kita yang sendiri yang akan menentukannya untuk kedatangan Yesus itu, atau ya Yesus sendiri ketika akan datang, saudara dan saya tidak ada di sana. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Namun yang kita inginkan adalah kitalah yang mempercepat kedatangan Yesus yang kedua kali, dan kita sendiri yang akan berada di sana, dan akhirnya kita selalu diberkati. Itulah pengalaman kami. Terima kasih Ibu Wagyu. Ya, kami terus terpanggil untuk pelayanan yang ada, dan doakanlah kami untuk selalu berkomitmen seperti kami melayani di tempat kami melayani di wilayah Kalimantan Barat yang ada. Semangat. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Saya lihat ada anak kami nih, Dr. Epistel Simatupang. Pasti dia banyak pengalamannya. Silakan, Pis. Halo, Pis. Boleh buka Zoom-nya, Pis? Halo? Epis, ya. Buka Zoom. Mungkin nggak bisa buka video nih. Oh, oke. Iya ya, karena kami lagi sibuk sekali ini. Kebetulan lagi mempersiapkan Zoom untuk bersiap-siap semua Zoom untuk pelatihan medical missionary di KMC Singkawang. Kasih kesaksian sedikit lah, Pis. Atau sudah short? Itu mau bicara sekarang di KMC. Iya. Jadi mengapa saya hanya mau cerita sedikit saja mengapa kami akhirnya memutuskan untuk membuka KMC. Jadi sehingga KMC bisa dijadikan tempat untuk mendidik para misionaris di Kalimantan Barat. Memang saya dilahirkan di Pontianak. Dari kecil kami melihat bagaimana orang tua kami dan juga para bapak-bapak di dalam gereja kami itu hampir setiap 2 Sabat itu mereka harus pergi mengunjungi jemaat-jemaat yang ditinggalkan. Kami suatu saat kecil kami mendapatkan cerita bahwa kantor gereja itu, kantor daerah Kalimantan yang tadinya di Pontianak sudah pindah ke Balikpapan. Jadi begitu juga dengan pendeta-pendeta semua pindah, sehingga tidak ada lagi pendeta di sana. Dan selama kami mengikutinya, kami dapat melihat bagaimana gereja-gereja itu kosong. Terakhir 1 bulan yang lalu, saat kami mengadakan mission trip bulan Juli kemarin, kami mengunjungi gereja-gereja juga yang kami jumpai di tepi jalan. Di situ kami lihat bahwa memang gereja itu kosong, hampir tidak ada anggota gereja-gereja kita. Kebetulan itulah yang kami sudah pikirkan bersama Lori, bagaimana kita buat
satu center di mana misionari-misionari bisa kita latih untuk disebarkan di Kalimantan Barat. Ya, pendek cerita, kami berusaha yang terbaik dari tabungan kami semua, kami buatlah KMC. Jadi kita buatkan gereja di mana mereka bisa latihan khotbah. Kita buatkan juga tempat tinggal untuk mereka, untuk para misionaris. Kemudian ada juga asrama untuk tempat misionaris yang bisa dididik mungkin 1 bulan sampai 6 bulan. Mereka bisa tinggal di sana. Ada sedikit juga ladang untuk mereka menanam. Dan kita mungkin itu jalan Tuhan juga. Tuhan sudah tempatkan kita berada di tengah-tengah ladang penginjilan, di mana masyarakat di sana sangat mudah sekali untuk ditemui. Memang hampir lebih dari 90% tetangga kami semuanya Chinese. Kami sudah coba, kami jalani tetangga-tetangga ini, kami ajak mereka kalau mereka mau berdoa, ternyata ya mungkin masyarakat Chinese itu lebih lunak ya. Mereka walaupun agamanya Konghucu, Buddha, mereka menerima saja. Mereka menerima, ya mereka setuju apabila kita mendoakan. Mereka ikut aja tutup mata, walaupun ada yang buka mata. Tapi ternyata itu adalah berkat bagi Tuhan bahwa KMC itu berada di lingkungan Chinese community, masyarakat Tionghoa Singkawang. Ya, misionaris kita pun merasa senang sekali. Mereka sepertinya diterima oleh masyarakat di sana. Ya, itu adalah suatu ladang penginjilan yang bagus sekali. Mari kita doakan ya. Kita doakan Mbak supaya kita berhasil dalam mencari bibit-bibit misionaris. Sekarang sudah ada, saya rasa sudah ada 6 atau 8 yang sudah datang untuk memulai pelatihan mereka selama 2 minggu ke depan. Oke, terima kasih, Ya, Bes. terima kasih. Terima kasih, Bes. Silakan, Pak Pendeta Sumendap. Oke. Kalau masih ada, dipersilakan beberapa menit lagi. Terima kasih Pendeta Sumendap. Oke, silakan Pak. Shalom bagi kita semuanya. Ya, shalom. Selamat hari Sabat bagi umat Tuhan yang ada di Jemaat Ciasdak. Dan selamat minggu bekerja bagi umat Tuhan yang ada di Indonesia. Ini boleh saya tahu ini Rano yang bicara? Ini siapa yang bicara? Chandra Simanjuntak. Oh, silakan. Oh, oke. Sorry. Ya, tadi Tulang Simorangkir sudah menjelaskan sedikit bahwa saya berkuliah di UNAI. Ya. Saya bersyukur dan ingin bersaksi bagaimana pelayanan hidup yang diberikan oleh Jemaat Ciasdak. Banyak pelayanan-pelayanan yang diberikan khususnya bagi saya yang telah menolong dan membantu saya dalam berkuliah di UNAI. Dan saat ini saya baru saja selesai ngebundel dan tinggal nunggu jadwal yudisium saja atau tinggal nunggu ijazah, dan saya siap melayani dimanapun nanti ditempatkan. Dan pada saat ini saya tinggal di Medan di rumah. Saya juga bekerja sebagai ojek online. Di ojek online itu saya ada buku-buku atau traktat menyingkap kebenaran yang dari gereja ini, dan saya bagikan itu kepada customer saya. Saya usahakan itu baik dari non muslim maupun muslim, siapapun itu saya usahakan untuk bagikan itu. Dan ada rasa sukacita seperti kata Om Wagio tadi, ketika kita menginjil, ketika kita menyampaikan kebenaran. Dan juga tentu kita
percaya ada rasa cita dari yang kita pilih tadi, yang bagikan tadi. Saya bersyukur ya ditolong oleh jemaat Ciasdak, dan kita juga percaya suatu saat nanti ketika orang yang sudah kita injili itu, dia akan bersyukur pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dia pasti berterima kasih sudah mereka kepada mungkin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, mari kita menginjil dengan penuh semangat dan sukacita, karena kedatangan Yesus yang kedua kali tidak akan lama lagi. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih Brother Chandra Simajuntak ya. Sama-sama Pak Pendeta. Nah, sukses terus ya. Boleh makasih, enggak Pak saya Pendeta. Amin. minta ada satu orang, Rano Karno, saya lihat ada di sini. Rano, Ya, Halo. silakan. Rano, ini dia dari Bangau yang mengambil di Unai juga. Rano, boleh buka dia punya Zoom? Dia punya, ini dia Rano. Ini silakan. Baik, selamat Sabat untuk teman-teman yang di luar negeri dan selamat minggu bekerja yang di Indonesia. Perkenalkan, terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rano. Saya dari Jemaat Bangau, Kalimantan Barat. Saya mahasiswa Unai, jurusan akuntansi tingkat akhir. Saya sedikit berbagi pengalaman di mana Tuhan sangat-sangat baik kepada saya. Saya dari kecil setelah dibimbing oleh orang tua saya untuk melayani Tuhan. Mungkin dari kelas 5 SD saya sudah bisa mengajar sekolah sahabat di jemaat saya, walaupun dengan bahasa yang masih kanak-kanak. Dari kecil saya dibimbing untuk selalu berdoa, selalu mengutamakan Tuhan. Meskipun banyak kekurangan di dalam kehidupan kami bersama mama saya anak satu-satunya dan dari orang tua yang single juga. Orang tua saya adalah single parent. Kemudian saya sekolah dari SD sampai SMA. Kemudian saya dipanggil untuk ke Unai. Padahal saya tidak ada untuk memikirkan ke Unai karena saya memikir bahwa di sana uang kuliahnya terlalu mahal. Bagaimanakah orang tua saya dan saya bisa membiayainya? Tetapi Tuhan tetap memberikan jalan yang terbaik di dalam kehidupan saya. Sehingga saya pada saat ini, oleh karena bantuan dan mengandalkan Tuhan, dan bantuan juga hamba-hamba Tuhan yang telah mensupport saya, baik melalui doa, melalui finansial, melalui motivasi yang telah diberikan kepada saya saat ini, saya boleh pada detik ini dan saat ini berada di tingkat akhir. Dan saya telah menyusun jurnal, yaitu salah satu di mana pengganti skripsi. Dan pada saat ini saya telah menunggu tinggal publikasi lagi jurnal ini. Semoga doanya biarlah jurnal yang telah paper yang saya sudah kerjakan bila terpublish dengan baik dan saya boleh menyelesaikan kuliah saya 3,5 tahun ini. Sebenarnya saya datang ke Unai bukan langsung kuliah, tetapi saya berprakuliah dulu, kerja 1 tahun dulu, baru saya masuk kuliah. Jadi terima kasih banyak untuk berkat Tuhan, terima kasih banyak untuk hamba-hamba Tuhan yang telah mensupport saya yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Biarlah Tuhan lah yang membalas, Tuhan lah yang memberikan berkat yang berlimpah pada hamba-hamba Tuhan tersebut. Demikianlah yang dapat saya berikan bila menguatkan iman kita lebih dekat dan selalu setia kepada Tuhan. Amin. Terima kasih, Rano. Nanti kalau sudah selesai jadi TSPM dulu ya, karena di Bangau itu perlu sekali TSPM. Ya, ada 6 gereja yang dilayani oleh pendeta yang super jauh, kan kamu tahu itu ya, Rano tahu. Jadi sudah siapkanlah untuk setelah kelar langsung ke Darok ya. Karena ada pendeta di sana. Aduh, super jauh. Ini Anderson tahu dia tempat ini. Oke. Ya, benar sekali, Rano.
Anderson yang bangun tuh gereja di Bangau soalnya. Dengan mamanya Rano ini luar biasa. Mereka Saya punya pengalaman banyak dengan Rano punya mama, jadi saya bangga Rano. Ya Rano, saya bangga sekali dia ada di sini dan dia juga sukses ya. Semoga terbangun terus untuk pelayanan. Saya sampai meneteskan air mata pernah berbicara dengannya. Seperti ini Rano, betul. Rano yang dekat sekolah, saya puji Tuhan ternyata dia setia. Saya boleh Rano bisa katakan waktu yang lalu Rano, saya bilang Rano, kamu tetap setia. Om bangga. Om tidak pernah berpikir kamu bisa ada di Unai dan akhirnya kamu boleh seperti yang ada kan Rano. Jadi itulah bangganya saya oleh karena bersyukur sangat melayani di wilayah Bangau ya, di Kalimantan khususnya di Balai Karangan. Jadi saya bangga dengan pelayanan di sana. Itulah memotivasi saya untuk terpanggil melayani Tuhan. Terima kasih. Amin. Saya masih ingat Rano ini masih kecil. Mamanya itu perempuan yang memang super rajin. Cuma dia mamanya satu-satunya perempuan yang angkat-angkat batu dari kali untuk bangun gereja. Dan Rano juga ikut-ikut bantu mamanya. Saya bilang, aduh kasihan Rano, masih kecil dia. Tapi sekarang puji Tuhan, kamu berhasil Rano. Puji Tuhan. Amin. 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 Silakan Oke. pendeta. Terima kasih ya, Rano. Sukses terus. Dan karena waktu kita sudah mau tutup sahabat di Amerika ya. Ya Pak Lloyd ya. Jadi kita akan minta maaf kepada saudara-saudara kekasih yang mungkin ingin mau bertanya. Tetapi waktu kita tidak mengizinkan karena sudah mau tutup sahabat di Amerika. Kalau kita di Indonesia ya baru jam 9 pagi ini. Baik. Kita akan closing. Saya serahkan kepada Pak Lloyd. Mungkin ada lagu tutup dan sebelum kita doa tutup. Baiklah, sebelum kita close, kita akan berdoa dulu. Habis itu ada pengumuman dari saya. Pendeta Bartus Mendat, kami persilakan. Terima kasih juga pada saudara yang berpartisipasi pada saat ini. Baik, kita berdoa. Maha besar Allah kami yang kami muliakan dan kami tinggikan, puji syukur kami persembahkan kepada Tuhan pada saat ini. Di waktu Colorado akan memasuki akan penutupan Sabat dan kami di waktu Indonesia pada pagi hari. Terima kasih Tuhan, kami boleh disatukan di Zoom meeting ini mendengarkan kesaksian yang indah, pelayanan firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba Tuhan yang sangat setia, berdedikasi, berkorban dalam pelayanan Tuhan di mana saja ia pergi dan berada, khususnya di Kalimantan Barat, di Pontianak, dan di Singkawang. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu ini sudah memberikan pengalaman yang sangat berharga, Ibu Lini Wagio. Terus Tuhan pakai dan Tuhan berkati beliau ini bersama keluarga, anak-anak, dan cucu-cucu, sehingga semua yang dilakukan berhasil. Pelayanan-pelayanan yang dilakukan semuanya berhasil, mendatangkan berkat dan sukacita bagi umat-umat Tuhan, dan membawa lebih banyak jiwa lagi dipersembahkan untuk Tuhan, dan mempersiapkan bagi dana Tuhan yang kedua kali. Berkati hamba-Mu ini, kiranya rahmat dan kasih Tuhan selalu memberkati, dibungkus dengan kuasa roh suci, dijauhkan dari mara bahaya, sakit, penyakit, dan dalam lindungan pemeliharaan Tuhan. Apa saja ini perbuat, berhasil dan sukses. Berkat juga kami yang merespon, memberikan kesaksian dan penguatan iman. Kiranya berkat-berkat sorga senantiasa dicurahkan bagi kami yang sudah hadir di Zoom meeting pada saat ini. Berkati Soul Ministry ini, kiranya Tuhan tetap terus memberkati Bapak Lloyd dan semua yang ada di Soul Ministry. Kiranya berkat rahmat Tuhan senantiasa menjadi bagian mereka. Apa saja yang mereka lakukan demi penginjilan, Tuhan memberkati, sehingga lebih banyak lagi umat Tuhan terberkati dan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Bahkan kami mempersiapkan diri kami untuk bertemu dengan Tuhan pada hari Maranatha. Ketika Tuhan datang, kami siap untuk diselamatkan. Bapa Semawi yang bertata di sorga, kemungkinan ada di antara kami yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan, sehingga kami boleh merasakan berkat sukacita, berkat pemulihan dari sorga. Terpujilah nama Tuhan, Engkau dengar, bahkan Engkau menyempurnakan doa hamba-Mu. Kehendak Tuhanlah yang terjadi, bukanlah kehendak kami. Terima kasih Tuhan,
karena kami persembahkan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin.